Jadi banyak ular datang masuk ke sini, Bu. Saya merasakan ini keluarga saya itu udah 10 tahun. 10 tahun. Bapak saya itu meninggal setelah bapak saya itu meninggal itu. Saya itu sebelum bapak saya meninggal itu mimpi itu bapak saya itu kayak dibawa orang rambutnya gimbal, mukanya jelek gitu loh, Bu. Terus kata tetangga itu ada bola api itu di atas rumah saya itu. Pernah ada yang melihat bola api terbang jatuh di rumah jenengan? Bola api, terus ada 2 malam itu berturut-turut gitu, karena ada bola yang hitam gitu kan. Nah, itu sudah muncul. Tapi ya di sini nih. Allah Akbar, nih kelihatan nih, udah mulai kelihatan nih. Iya kan? Ini udah mulai, nah nih. Allahu Akbar. Tuh. Wa ijabatatum batatum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azizil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kenapa sampai menyerupai ular dan masuk ke tempat ini? Ada tempatkan. Jadi memang kamu sengaja ditempatkan di tempat ini untuk mengganggu keluarga ini, begitu? Jangan dolim kamu dengan Allah. Allah. Jangan ganggu keluarga ini. Gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum. Salam. Hujan Bapak sini. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, alhamdulillah, malam ini saya sudah sampai di Trenggalek. Alhamdulillah. Sekarang jam berapa ini, Pak? Jam 12 malam. Kita sampai di sini hampir setengah 1. Nggih, mohon maaf nggih.
Memang kita biasanya datangnya malam, soalnya kalau di waktu pagi, sore sampai menjelang malam itu kita menerima tamu. Jadi bisanya malam. Alhamdulillah saya bisa ke sini dengan niat untuk menyambungkan tali silaturahmi dan membantu panjenengan insyaallah. Insyaallah nggih. Mugi mawon doa kita bersama nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti biasa saudaraku, sebelum saya masuk ke dalam rumah ini, saya akan menghilangkan dulu gangguannya atau buhul-buhulnya supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Nanti saya bersihkan dulu sebelum saya masuk. Ini saya baru datang dan akan saya bersihkan dulu. Nah, sebelum saya membersihkan tempat ini, saya ingin menyampaikan dan nanti panjenengan bisa memberitahu kalau memang ada yang salah, nanti tolong diberitahu kula nggih. Yang pertama, saya datang ke tempatnya panjenengan ini karena ada napa mawon Pak sing jenengan raos niki kok panjenengan banyak sekali masalah-masalah niku. Pertama nggih masalah usaha ini kita. Mau masalah usaha. Kali kula niku napa ngeten iki. Bapaknya seperti ini nggih. Ya. Sakitnya seperti ini. Nggih. Masya Allah, sampai seperti ini sayang. Sampai ini seperti luka yang semakin lama semakin. Sudah diobatkan ke dokter Pak? Dan menurut dokter bagaimana Pak? Enggak ada perubahan. Enggak ada perubahan sekali. Jadi beliau ini sudah dibawa ke dokter, tapi belum sama sekali ada perubahannya. Nggih, namanya obat iku judu-juduan Pak nggih. Mugi-mugi mawon diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sakit niki sing jenengan raosne niku napa mawon, Pak? Banyak ular datang Bu di sini. Bapak kehujanan loh sini nggih. Nggih, jam iki enggak apa-apa. Jadi banyak ular datang masuk ke sini Bu. Saya merasakan ini keluarga saya itu udah 10 tahun. Sudah 10 tahun Bu. 10 tahun itu pripun mawon Bu yang dirasakan Ibu? Yang dulu itu bapak saya itu meninggal. Setelah bapak saya meninggal itu saya tuh sebelum bapak saya meninggal itu mimpi itu bapak saya itu kayak dibawa orang rambutnya gimbal, mukanya jelek gitu loh Bu. Oh, jadi sebelum bapaknya panjenengan meninggal itu zaman bermimpi bapak sama itu dibawa orang yang tinggi besar. Bapak saya tuh meninggalnya di sawah gitu. Nggak sakit nggak apa tiba-tiba meninggal gitu. Terus habis itu tahun 2012 itu sampai sekarang itu terus saja ada kejadian-kejadian. Saya tuh di rumah tuh nggak betah, di rumah itu nggak ribut terus, pengennya tuh keluar, nggak mau di rumah. Saya tuh jualan toko itu tahu-tahu saya tuh benci aja sama dagangan saya itu, nggak mau jualan, nggak mau, pengennya tutup aja. Banyak ular, banyak sekali Bos, kalau ular itu banyak. Terus kata tetangga itu ada bola api itu di atas rumah saya itu. Pernah ada yang melihat bola api terbang jatuh di rumah jenengan? Bola api, terus ada 2 malam itu berturut-turut Gus, katanya ada bola yang hitam itu katanya. Bola api yang warnanya hitam? Iya, bola api yang warnanya hitam itu katanya. Insya Allah. Iya. Ini ternyata keluarganya sudah ada yang meninggal, yaitu bapaknya sudah meninggal dahulu dan meninggalnya itu tanpa sakit. Dan masya Allah di sini sering ada tetangga yang melihat ada bola api yang terbang di atap rumahnya. Selain itu ini ada gangguan dari bangsa jin Abdul Jumud, yaitu siluman ular. Jadi bangsa jin yang menyerupai dalam bentuk hewan melata yaitu ular
dan mengganggu keluarga ini. Saya dari tadi sudah mencium bau ingus itu baunya ular dari tadi, dan Masya Allah ini tadi sudah mulai ada benturan dengan diri saya karena saya merasakan seperti ada semburan ular dari sebelah sana. Itu ada semburan ular yang ditujukan kepada saya, dan semburan ular itu jugalah yang mengenai di bagian kaki beliau, di bagian tubuh beliau, sehingga kakinya sakit dan tidak sembuh-sembuh. Percaya boleh, tidak percaya, tapi ini yang saya rasakan. Benar atau tidaknya Allahu a'lam bishawab, tapi ya ini yang saya rasakan begitu. Jadi saya akan mencoba dan berusaha untuk mendoakan keluarga ini dengan cara mendoakan beliau dan membersihkan gangguan-gangguannya ini. Nah, untuk mendoakan dan membersihkan gangguan yang ada di dalam tempat ini, saya akan menggunakan doa asma karomah khusus. Doa asma karomah khusus ini doa yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar An-Nawiyah. Doa ini saya dapatkan dari Pondok Sidogiri Condromowo, Jogorogo, Gunung Lawu. Amalannya bisa diamalkan oleh siapapun, baik itu oleh muslim maupun non muslim. Jadi panjenengan semuanya yang ingin mempraktekkan amalan ini bisa langsung panjenengan ikuti. Nanti ketika membaca amalan ini, ada anggota tubuh panjenengan tangannya pengen bergerak sendiri, itu jangan takut, jangan dilawan, diikuti saja. Saya jamin tidak akan kesurupan. Ini adalah pergerakan dari batini panjenengan yang bergetar mengikuti asma-asma Allah. Nanti ketika batiniah panjenengan menuntun dohiriah panjenengan untuk diberitahu di mana letak gangguan-gangguannya, maka harus berpasrah diri kepada Allah, memasukkan kesadaran dohiriah ke dalam kesadaran batiniah. Ada banyak cara sebenarnya untuk menghilangkan gangguan ini. Saya hanya menggunakan salah satu metode atau cara yang saya dapatkan dari Pondok Condromowo, dari Pondok Abah Hamid. Cara pengamalannya seperti ini. Monggo Bapak di sini. Nggih. Panjenengan nanti kalau semuanya pengen berjalan di mana begitu, diikuti saja nggih. Yang pertama, ketika mengamalkan amalan ini, panjenengan harus melepaskan sandal kaki atau melepaskan alas kaki. Kaki harus menempel di dalam tanah, harus menempel seperti ini. Nah, ketika panjenengan kakinya sudah menempel di dalam tanah, ini disebut dengan ilmu kabumian, yaitu diri kita berasal dari bumi, maka harus memiliki watak bumi. Watak bumi itu sabar dan diam, tidak terlalu banyak berbicara dan tidak terlalu banyak bergerak. Intinya bumi itu diam dan selalu memberikan kebaikan. Nah, ketika sudah seperti itu, lalu yang kedua, atur nafas dengan penuh keikhlasan. Jadi intinya memahami nafas, mengkaji nafas dengan cara memahami tentang an-nafas, an-nafus, an-nafsiyah, dan af'al, atau diri kita benar-benar bersyukur dengan Allah karena masih diberikan nafas. Karena selama orang itu hidup, maka selama itu juga dia bernafas. Kalau sudah tidak punya nafas, semua yang dia miliki di dalam kehidupannya tidak akan ada gunanya, termasuk jabatannya, hartanya, istrinya, namanya, dan apapun itu tidak akan ada gunanya. Karena semuanya sudah ditinggalkan menuju alam kubur. Semuanya ditinggalkan. Selama masih punya nafas, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus bersyukur dengan adanya nafas itu. Nah, untuk melakukan amalannya, panjenengan ikuti bacaan yang saya baca ini, bisa diamalkan oleh siapapun. Jangan heran nanti kalau tiba-tiba tangannya ingin bergerak, itu diikuti mawon Pak nggih. Ingin bergerak dimanapun, ingin seperti apapun, nanti diikuti nggih. Ikuti bacaan saya nggih. Panjenengan saudaraku juga monggo kalau mau mengamalkan amalan ini dibaca dengan istiqomah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah hamba. Ya Allah, dengan izin dan ridha-Mu, hamba memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah hamba. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada say'an ayyakulalahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diikuti mawon, jalan. Nggih, diikuti mawon, enggak usah takut. Allahu akbar. Bapaknya mau jatuh. Hawanya di sini memang sudah berbeda sekali. Allahu akbar lah. Allahu akbar. Allahu akbar lah wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bapaknya mau jatuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu bapaknya tadi di sini mau jatuh, itu biarkan beliau masuk ke dalam. Yang di sini ini saya lihat juga ada gangguannya. Saya minta yang di sini ini dibongkar. Ada linggis. Karena saya merasakan di sini ada semacam gangguan yang luar biasa. Nggih, panjenengan ikuti mawon Bapak, dapat apa-apa. Biarkan saya membersihkan yang di sini. Nggih, diikuti mawon terus. Enggak usah takut. Ini tadi bapaknya di sini mau jatuh. Di sini ada semacam hampir seperti gangguan dari banaspati yang di sini. Dari atas dia pernah dari atas jatuh sini terus di sini ini. Nggih, enggak apa-apa, terus diikuti mawon Bapak. Jangan takut, terus diikuti saja. Saya tak membersihkan yang di sini dulu. Nah, di sini. Allahu akbar. Satu tahun yang lalu. Memang rumah ini sering sekali dimasuki ular ya Bu ya? Ya sejak itu ular. Dari ular segini sampai segini. Allahu akbar. Yang warnanya hitam. Iya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca surat Al-Ikhlas nggih. Tuh, ayamnya bunyi. Belakang. Rahman silakan mendekat. Iya, Mas.
Sini Kang. Terus kali nggih. Nggih, enggak apa-apa, di dalam, lebih dalam lagi. Dalam, lebih di dalam lagi, agak ke dalam. Terus oke, bongkar. Nah, itu sudah muncul. Allah Akbar. Ambil. Tidak apa-apa, udah cukup. Ini namanya buhul atau ikatan ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini namanya buhul. Masya Allah. Atau ikatan. Biasanya seperti ini. Ini yang jelas untuk menutup usaha. Jadi usaha pun juga nanti kalau orang lewat pun dilihat juga seperti tutup gitu. Dan orang mau beli pun juga males gitu. Terus yang kedua juga yang jualan malas juga itu. Ini namanya buhul. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ada yang lain lagi juga selain di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala. Ini tempat apa, Bu? Toko ini jenengan ya, Bu? Allah, boleh ikut saya, Bu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu ini kalau di toko ini perasaannya gitu, kalau ada yang beli malah benci gitu. Iya. Kan aneh ya, harusnya kita senang kalau ada yang beli. Ini malah benci dan males gitu ya. Kalau dulu itu sebelum saya merasakan gini itu alhamdulillah Gus, usaha saya itu lancar. Terus habis itu nggak tahu saya tuh benci banget kalau pintu kebuka aja saya nggak mau Gus, saya tutupin semua itu. Astagfirullahaladzim. Pengennya saya tutup semua itu pintu, nggak mau saya buka. Inilah kejamnya santet itu. Allah Akbar. Jadi ini ada persaingan usaha atau dagang sehingga
cara menutupnya seperti itu. Allahu Akbar. Itu di sana itu ada bangsa siluman Abdul Jumud atau bangsa jin siluman ular. Dan itu di sana itu adalah ratunya di sana. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya bersihkan dulu nggih. Monggo ikut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula. Allahu Akbar. Astagfirullah. La haula wala quwwata. A'udzu billahi minasyaitonir. Hai kau bangsa jin yang mengganggu di dalam usaha ini, jangan kamu mengganggu sesama makhluk Allah. Harusnya tidak boleh saling mengganggu. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling mengganggu. Apa yang kamu lakukan ini dolim, menutup usaha orang. Kalau mau bersaing, bersaing yang baik, apalagi sampai merenggut nyawa pemilik rumah ini. Ini namanya dolim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratis sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidus Sakolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Somadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Saya meminta hibatnya barokahnya Syekh Abdul Qadir. Allah. Bismillah, ya Allah, kirim makhluk ini, ikat Allah. Astagfirullah. Coba sini Ibu, ke saya. Nah, sebenarnya di tempat ini ada semacam ikatan Ibu. Allahu Akbar. Di sini Bu, di sini. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Itu Ibu. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini Bu, di sini Bu, di sini nih. Ini apa ini Bu? Allahu Akbar. La haula wala billah. Coba di sini, coba kameramen. Coba. Ya, di sini nih. Allahu Akbar nih, kelihatan nih, udah mulai kelihatan nih. Iya kan? Ini udah mulai. Nah, nih. Allahu Akbar. Tuh. Bentuk ular kan? Berbentuk ular mboten? Tuh. Ini kepalanya nih. Ini kepalanya nih. Bentuk ular nih. Tuh. Kelihatan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatastum batastum jabarin. Wa ijabatastum batastum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Pak pinggir Pak, Pak pinggir Pak, Pak minggir. Ini siluman ini mempunyai sebuah pusaka atau kekuatan semburan ularnya. Nanti kalau ngenai ke badan bisa beracun, bahaya. Ini racun sampai kenapa kakinya nggak sembuh-sembuh, sebab disemburin ular ini. Nah itu, nanti jangan dipegang dulu itu ya. Allahu Akbar. Kemana dia? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya yang harusnya bertanya ke kamu. Minggir dulu Bu, minggir dulu. Saya yang harusnya bertanya sama kamu. Kamu kan dari golongan jin Abdul Jumud kamu. Kamu dari golongan jin Abdul Jumud. Kamu yang sering bangsa jin yang menyerupai seekor ular. Dari bahasa kami. Karena memang bahasa kamu ini paling mudah sekali menyerupai dalam bentuk hewan, begitu. Iya. Lalu kenapa sampai menyerupai ular dan masuk ke tempat ini? Karena kami
sengaja ditempatkan untuk mengganggu keluarga ini. Jadi memang kamu sengaja ditempatkan di tempat ini untuk mengganggu keluarga ini, begitu? Astagfirullahaladzim. 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 Jangan dolim kamu dengan Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Jangan kamu pikir saya takut dengan makhluk seperti kamu. Wallahi, demi Allah, tidak ada saya yang takutkan kecuali hanya Allah. Kamu yang membuat bapaknya ini meninggal. Karena hanya itu yang kami lakukan. Lalu apa lagi yang kamu lakukan? Di rumah ini Lalu apa lagi yang kamu lakukan di tempat ini? supaya tidak nyaman. Kamu buat orang yang mau beli di sini menjadi malas dan tidak mau datang untuk ke tempat ini. Kamu tutupi ketika ada orang jalan lewat sini, ngelihat toko ini kamu tutup seperti tidak buka, begitu? Semuanya kami halangi. Astagfirullahaladzim. Karena masalah apa kok sampai seperti ini? Sakit hati. Siapa yang sakit hati? Itu apa kami kasih tahu? Tidak gunanya. Kalau mau bersaing, bersaing yang sehat. Rezeki itu Allah yang menentukan. Bisa. Kamu senang kalau ada orang yang minta tolong ke kamu? Kami lebih senang membantu orang-orang yang... Kenapa kamu senang? Bisa kamu perbudak? Ya. Dari mana kau tahu itu? Saya sangat tahu dengan apa yang kamu lakukan itu. Kamu senang kalau ada orang yang meminta pertolongan ke dukun santet supaya bisa kamu jadikan budak, supaya bisa kamu jadikan teman di neraka nanti. Senang manusia yang bersekutu dengan bangsa kami. Memang kerjaan kamu itu menyesatkan manusia. Tapi ingat, siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, maka bangsa jin seperti kamu tidak akan bisa untuk mengganggu atau lagi mencelakai kita. Kalau kamu mau mengganggu beliau, hadapi dulu saya. Sekarang tempat ini menjadi tanggung jawab saya. Kalau kamu berani, hadapi saya. Jangan ganggu keluarga ini. Astagfirullah. Siapa sejatinya dirimu? Saya bukan siapa-siapa. Saya sama seperti kamu, hamba Allah. Kenapa mengganggu tempat kami? Mana tempat kamu, mana? Ini bukan tempat kamu. Ini tempat manusia. Bukan tempat kamu. Kamu punya alam sendiri. Kenapa kamu masuk ke alam kami, mengganggu kami? Jangan mentang-mentang kamu sakti, kamu bisa masuk ke alam kami. Jangan mentang-mentang hebat kamu. Di alam ini kami manusia sebagai khalifah fi ardinya, kami pemimpinnya. Dan ini tempat tinggal kami sebagai manusia. Lalu kamu mengganggu kami. Dan sekarang kamu bilang ini tempat kamu. Ngomong apa kamu itu? Satu persatu keluarganya akan kami celaka. Kamu pikir saya tidak tahu kamu membuat celaka kakinya bapaknya itu, sehingga luka tidak sembuh-sembuh. Kamu kasih terus racun di kakinya itu. Jangan dolim kamu. Kalau kamu benar-benar hebat, lawan saya, hadapi saya. Jangan keluarga ini. Bilang sama yang nyuruh kamu. Kalau benar-benar hebat, santet saya, jangan santet orang ini. Hadapi saya, Samsudin. Jangan hadapi keluarga ini. Berapa teman kamu yang ada di sini? Rumah ini sudah kami kelilingi dengan kekuatan kami. Dengan izin Allah, akan saya hilangkan semua kekuatan yang melingkupi di dalam keluarga ini. Kalian yang kecampur masalah kami. Selama saya hidup, saya akan ikut campur supaya keluarga ini
didolimi oleh orang-orang yang dolim atau makhluk seperti ini. Kalau dia ingin selamat, tinggal di tempat ini. Yang harus meninggalkan tempat ini bukan keluarga ini, tapi kamu. Saya kasih tahu itu. Kalau dia ingin selamat, tinggalkan tempat ini. Jangan mengancam saya. Kamu belum tahu siapa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunjukkan siapa saya. Allahu Akbar. Jangan ampun-ampun pada saya kamu. Minta ampun pada Allah. Jangan minta ampun kepada saya. Saya hamba biasa seperti halnya kamu. Saya makhluk biasa seperti kamu. Minta apa yang kami lakukan itu? Jangan minta ampun pada saya. Minta ampun pada Allah. Kamu sudah terlalu dolim terhadap keluarga ini. Kamu membuat meninggal bapaknya. Sekarang kamu buat sakit lagi beliau di bagian kakinya. Itu sudah di luar dari batasan kamu. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan itu. Kamu harus bertanggung jawab. Jangan pergi. Ikat makhluk ini di sini. Allah. Sudah tahu kamu salah, malah kamu mau pergi. Maksud kamu bagaimana? Kalau takut jangan takut sama saya, takut sama Allah. Kamu dari mana? Dari laut. Berarti ada yang minta tolong dari golongan bangsa jin yang ada di laut. Kamu dari anak buahnya Nyi Blorong. Astagfirullahaladzim. Akan saya minta yang pertanggungjawaban ke ratu kamu. Sekarang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, ikat makhluk ini. Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wala quwwata illa billah. Ramai sekali. Siap. Di sini mana, adik, mana ada dukun santet? Nggak tahu. Yang ditakutin orang katanya dukun santet di mana di sini? Tak tekonane. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kepalanya ular tadi di sana, tetapi badannya sampai melingkar dari sana ke sini nih. Dan disinilah pusat dari ekornya ular tadi yang membeli dari sini ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabat hostum batostum jabarin. Wa ijabat hostum batostum jabarin. Wa ijabat hostum batostum jabarin. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan perlindungan-Mu, hamba memohon ya Allah, ikat makhluk ini di alam gaib. Bidillah, bidillah, bidillah. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Lihat pohon yang bergoyang-goyang itu, Kang. Yang lainnya diam dan itu bergoyang sendiri. Dengan izin Allah, insyaallah. Bu, nyium bau yang gosong enggak? Ya kan? Jadi dengan asma-asma Allah, insya Allah gangguan-gangguan jin yang ada di tempat ini sudah terbakar dan gosong insya Allah. Yang penting saya minta untuk pihak keluarga sekarang hatinya harus tenang. Dan yang paling utama jangan gampang bertengkar. Atau hatinya harus tenang, rumah tangganya harmonis. Ketika rumah tangganya harmonis,
maka keluarganya akan terhindar dari semua gangguan jin. Bahkan ilmu santet akan sangat sulit sekali masuk ke dalam rumah tangga yang harmonis. Di dalam rumah tangga yang penuh canda, tawa, dan bahagia, sihir seperti apapun akan sulit masuk. Karena ketika seseorang selalu bahagia, tersenyum, selalu bercanda, bahagia, maka energinya yang keluar dari keluarga itu adalah dingin. Dan ketika keluarga itu dingin, maka gangguan sihir itu menggunakan jin, dan jin itu terbuat dari api panas, maka ketika berbenturan dengan yang dingin, yang panas pasti akan mati. Tetapi kalau di dalam rumah tangga itu selalu bertengkar, setiap hari musuhan, gedek, marah, pada akhirnya ketika energinya itu panas karena marah, itu nanti akan sangat mudah sekali terkena sihir. Bahkan walaupun tidak ada sihir, ketika rumah itu sering dibuat bertengkar, maka jin akan sangat nyaman dan sangat cepat sekali mengundang datangnya jin berada di tempat rumah itu. Jadi saya minta rumah tangganya untuk selalu bahagia, nggih. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Sebenarnya kalau rumahnya di atas itu, kalau rumahnya itu. Iya. Tapi memang saya lebih fokuskan dulu di bagian usahanya, Pak, karena usahanya inilah yang ada gangguannya. Siap. Karena yang akan dihancurkan adalah usahanya. Kalau usahanya hancur, secara otomatis semuanya akan hancur. Dan ini bekas-bekas semburan dari gangguan jin adul jumud yang berupa siluman ular juga saya rasakan masih ada di sini. Maka akan saya bersihkan dulu secara kafah, secara total. Saya minta ibu wudhu, air wudhunya ditampung, lalu berikan ke saya. Ditampung di 2 baskom air wudhu panjenengan untuk menetralisir gangguan-gangguan yang mengganggu di dalam rumah. Untuk panjenengan semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri atau siapapun lah, kalau panjenengan ingin menetralisir gangguan-gangguan penyakit, baik itu karena ain ataupun karena ketempelan maupun sihir, itu bisa dengan menggunakan air wudhu, terutama air wudhu sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh itu tentang kesucian. Di situ kenapa sholat subuh 2 rakaat? Karena itu tentang zat dan sifat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika kita ingin tahu keimanan kita, itu tidak usah bingung bertanya ke siapa, tinggal dilihat sholat subuhnya saja. Kalau sholat subuhnya tidak pernah bolong, berarti imannya nggak bolong. Tapi kalau sholat subuhnya bolong-bolong, ya berarti imannya bolong, karena sholat subuh itu tentang kesucian. Kalau di dalam ilmu tasawuf, sholat subuh itu kesucian, sholat duhur itu kahanan, sholat asar itu kemuliaan, sholat maghrib itu kehidupan, sholat isya itu keselamatan. Jadi ketika kita sholat subuh itu menjaga kesucian kita supaya dijaga oleh Allah. Dan salah satu kafiahnya atau fadilahnya dari air wudhu sholat subuh itu bisa untuk menghilangkan gangguan sihir maupun penyakit yang ada di dalam diri kita. Dengan cara ketika wudhu ditampung, nanti air wudhunya itu dibiarkan di tempat terbuka dulu, lalu kita sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh itu digunakan untuk disiram-siramkan di rumah. Kalau untuk pengasihan atau untuk pelarisan, kalau untuk pelarisan ditambahkan dengan air cucian beras, lalu dicampurkan dengan bekas air wudhu, disiramkan di tempat usaha. Insya Allah sihir seperti apapun tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Salah satu fadilah dari air wudhu yang ditampung. Nah, ini bekas apa itu namanya? Bekas dari buhul yang tadi digali oleh bapaknya, dan tadi di sini ditemukan semacam ikatan, atau kalau di dalam ilmu hikmah disebut dengan buhul. Tadi ketika digali, lalu di sini ditemukanlah semacam buhul atau ikatan itu yang belum saya buka, nanti saya buka. Nah, sekarang bekasnya buhul atau ikatan atau kotoran tadi kita kasih minyak, dan setelah kasih minyak diajani, setelah diajani nanti ditutup kembali. Ini untuk apa? Karena begini, ketika ada tanah, ada kotorannya, ketika ada kotoran maka di situ pasti mendatangkan lalat, dan lalat tadi membawa penyakit. Dan ketika kita
berkali-kali seumpamanya mengusir lalatnya, kalau kotorannya masih ada di situ, maka lalatnya akan datang lagi. Jadi cara untuk menghilangkannya yang pertama dibuang dulu kotorannya, yaitu buhulnya. Setelah itu nanti baru diusir lalatnya, dan yang ketiga baru dipagari. Nah, supaya baunya, zatnya, warnanya yang ada kotorannya tadi hilang yang sudah menempel di tanah, maka kita mengambil sunnahnya dari baginda Rasulullah, yaitu dengan dikasih minyak wangi. Secara otomatis ketika kotorannya dibuang, lalu dari situ dibersihkan, dipel, dikasih minyak wangi, Pak, insya Allah akan hilang warnanya, hilang zatnya, hilang baunya, dan kotoran tadi nggak mau datang lagi, atau jin tadi nggak mau datang lagi, insya Allah. Ini adalah metode 3 pilar yang saya gunakan untuk pengobatan ketika berada di padepokan. 3 pilar itu, yaitu pertama dihilangkan dulu kotorannya, setelah itu diusir lalatnya, dan setelah itu dipagari. Atau kalau di dalam ilmu hikmah sering juga disebut dengan yang pertama fisikisnya, yang kedua non medisnya atau gaibnya, yang ketiga baru medisnya. Karena ketiga hal ini harus dilakukan secara bersamaan, secara kafah. Insya Allah. Monggo diajani. Mana air wudhu yang sudah ditampung? Bawa sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung diuruk. Nah, monggo sini Kang, enggak apa-apa. Ini banyak, dari mana ini? Sini aja. Temennya anak saya. Oh, siap. Siap, monggo sini. Enggak apa-apa, anak-anak muda kumpul sini. Saya juga masih muda soalnya. Jangan khawatir, belum tua saya ya. Duduk sini, ayo. Ayo sini. Gak apa-apa, ayo sini, bertambah pengetahuan. Siapa yang pengen kerasukan, ayo sini. Ayo sini, duduk sini. Ayo, Seng. Anak-anak muda sini, ayo. Lain enggak, jajal golok, baca sita-sita. Sini, Seng. Anak-anak muda, ayo. Yang nerusin perjuangan siapa nanti kalau bukan anak-anak muda? Yang muda-muda ini harus belajar ilmu hikmah ini. Penting ini soalnya. Ini anak-anak muda sini. Ya. Mantap. Nggih. Siapa aja namanya ini? Namanya siapa, Kang? Mana jenengan? Barakallah. Anak-anak muda nggih penting belajar ilmu hikmah itu, Kang. Ilmu hikmah itu sebenarnya bukan untuk supaya gak mempan dibaca, itu bukan bisa terbang, jalan di air, terawangan, raga sukma, itu bukan. Orang belajar ilmu hikmah itu supaya sabar, ngoten, supaya sabar. Jadi ketika biasanya di perguruan, di persilatan diajarin wiritan, itu bukan untuk biar buat hebat-hebatan, itu bukan sebenarnya.
Ini salah kalau orang disuruh wiritan terus jadi kemelet, itu salah. Orang dikasih wiritan itu supaya sabar hatinya. Ada yang mau belajar? Ayo wiritan, diniatkan untuk ibadah mawon. Nggih. Ada yang sudah subscribe apa belum? Sini Mbah, turun bentar mriki. Ada yang sudah tahu YouTube saya belum? Sudah? Alhamdulillah. Sudah subscribe dereng? Aduh! Ya Allah! Tega amat ya. Subscribe dong. Nonton. Subscribe gratis pun monggo ditinggal. Subscribe gratis ngono ya ora gelem subscribe lho ya Allah. Tega elam. Subscribe ya. Siap. Gratis tinggal tombol merah ditekan, aduh. Bagiin ya. Ya. Dibagikan di FB ben rame. Ya. Siap. Nggih. Ini adalah tata cara untuk menetralisir gangguan-gangguan yang ada di dalam rumah, entah itu penyakit karena ain atau karena ketempelan maupun karena sihir. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Jadi salah kalau orang mengatakan wah nanti kalau berobat ke alternatif, berobat ke peruqyah, berobat ke al-hikmah, itu nanti pasti diomongin kena sihir, itu enggak. Jadi ya tergantung gangguannya di situ apa gitu. Kalau penyakit non medis sendiri ada 3 Pak. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Kalau ain itu tanda-tandanya sakitnya di bagian muka. Karena memang yang sering dipuji itu adalah siap. Saya nggak ada yang beres semua. Siap. Nggih, penting mengke ditungakno. Karena memang yang sering dipuji itu adalah muka. Dan pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu menyebabkan penyakit ain. Yang kedua karena ketempelan. Ketempelan itu penyebabnya 4 hal. Yang pertama dikarenakan tempat. Mungkin tempatnya dulu pernah terjadi pembunuhan kayak gitu. Atau mungkin rumahnya dulu pernah bergantung diri. Atau rumahnya dulu ada yang pernah keguguran di rumah itu. Atau rumahnya sering dibuat maksiat, zina dan lain sebagainya, sehingga tempatnya sendiri itu ada penyakitnya, menimbulkan penyakit. Dan yang kedua dikarenakan nasab, jadi penyakit yang karena nasab, karena keturunan kayak gitu. Biasanya ada kakek neneknya yang pernah gila, udah ODGJ, itu nanti ada keturunan yang juga mengalami gangguan kejiwaan. Atau mungkin secara kedokterannya bapaknya punya penyakit gula darah, itu juga bisa menurun ke anaknya secara genetik. Ini secara nasab atau penyakit menurun karena keturunan. Ini disebut dengan nasab. Yang ketiga, penyakit ketempelan dikarenakan tidak taat. Yang tidak taat ini juga bisa menimbulkan penyakit gitu. Contoh kalau kencing selalu berdiri, ini mungkin marah penyakit batu ginjal. Terus perempuan kalau cebok atau toharoh nggak sesuai dengan usul fikih, itu juga nanti bisa menyebabkan penyakit ketempelan. Yang keempat karena maksiat. Jadi penyakit ketempelan itu disebabkan oleh 4 hal: tempat, nasab, tidak taat, dan maksiat. Nah ketempelan ini tadi itu biasanya dirasakan di bagian dada sama perut. Itu kalau karena ketempelan. Yang ketiga baru karena sihir. Kalau sihir itu bagian tulang belakang. Karena apa? Sihir itu masuknya dari belakang. Nah, salah satu hal yang paling penting untuk mengobati 3 penyakit ini menggunakan 3 pilar. Yang pertama fisikisnya, yang kedua non medisnya atau gaibnya, yang ketiga baru medisnya. Untuk khusus bagian medisnya, karena kita bukan dokter, kita alternatif, maka menggunakan herbal. Yang pertama yang digunakan garam. Garam itu kalau bahasa sininya apa? Uyah. Padha ae Pak ya. Ini sama danu. Uyah sing krosok. Garam krosok. Garam ini yang tutup merah.
Ini yang pesan online biasanya. Untuk merah nanti digunakan untuk nyiramin rumah. Yang tutup hijau digunakan untuk mandi atau dibasuhkan nanti untuk ruqyah. Terus yang kedua, daun kelor sama bidara dicampurkan. Nah, untuk panjenengan yang mau membuat sendiri di rumah, saya kasih tahu tata caranya. Jadi nggak harus beli. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan harus beli, itu bohong. Nggak beli nggak apa-apa. Saya kasih tahu tata caranya. Kalau panjenengan yang nggak beli. Yang pertama, untuk menetralisir gangguan rumah, mungkin rumahnya, umpamanya beli rumah, terus rumah itu dulunya pernah buat pesugihan, atau rumah itu dulu pernah ada yang gantung diri, atau di rumah dulu ada yang pernah keguguran dan lain sebagainya, atau rumah tusuk sate. Untuk menghilangkan gangguan baik karena ain, ketempelan maupun sihir, kalau menggunakan daun bidara dan kelor, riyadhahnya, cara kholwatnya, cara untuk membuatnya, yang pertama panjenengan ambil dulu daun kelor, kalau ada dicampurkan dengan daun bidara. Ketika mengambil, sampean harus uluk salam dulu, membaca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, dan membaca sholawat nuridat 3 kali. Setelah panjenengan uluk salam, lalu baru diambil daunnya. Setelah diambil, syaratnya ketika mengambil itu tidak boleh menyentuh di tanah. Jadi harus dibawa sampai ke rumah tanpa menyentuh ke tanah dulu. Nah, ketika sampai di rumah, lalu panjenengan ambil dulu air masjid. Air masjid kalau lebih bagus menggunakan 7 air masjid, karena pitu itu adalah orang Jawa pitulungan. Nah, setelah air masjidnya diambil, ini juga bisa untuk pengasihan, bisa juga untuk pelet. Kalau sampai pengen melet orang juga bisa dengan menggunakan media ini. Atau untuk pelarisan juga bisa. Tapi yang jalurnya mahabbah, atau jalurnya dengan cara mencari ridha Allah. Nah, setelah panjenengan nanti mengambil air masjid, cara mengambil air masjidnya yang pertama, panjenengan sholat dulu tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, saya meminta izin dan ridhamu, saya meminta izin kepada malaikat penjaga masjid, saya minta air masjidnya untuk, tinggal niatnya apa, untuk bersihan rumah, untuk pagaran, untuk pengobatan dan sebagainya. Setelah itu pulang ke rumah, sampai di rumah air masjid disiapkan, lalu kelor dan bidaranya disiapkan, dan garam krosoknya disiapkan. Lebih bagus lagi disiapkan 7 minyak yang berbeda, minyak kasturi, minyak hajar aswad, minyak jafaran merah, misik, jadikan 1. Kalau nggak ada, cukup 3 ini aja, bidara, kelor, garam. Setelah itu sholat taubat dulu 2 rakaat. Setelah itu sholat hajat 4 rakaat. Tata caranya ada di YouTube saya. Terus setelah selesai sholat taubat, sholat hajat 4 rakaat, lalu panjenengan membaca dulu Al-Fatihah 77 kali, lalu membaca sholawat 77 kali, sholat nuridat, lalu membaca ayat kursi 77 kali. Setelah itu ditiupkan pada kedua garam ini. Dan amalan yang tadi saya sampaikan itu diamalkan selama 7 hari. Kalau bisa selama 7 hari itu berpuasa. Nanti setelah 7 hari bikin selamatan, syukuran. Nah, setelah itu baru garamnya dan bidaranya dimasukkan ke air masjid tadi, terus disiram-siramkan di rumah. Banyak kejadian yang terjadi ketika mengamalkan amalan ini. Ada yang ketika disiram-siramkan di rumah ada ledakan. Bahkan saya pernah ketika menyiramkan seperti ini, nanti seperti ada api jedar-jedar gitu langsung di tanahnya juga pernah. Ada juga biasanya ketika disiramkan itu seperti bau gosong dan lain sebagainya lah. Tapi semua kejadian nggak penting, yang penting keluarganya itu sehat dan selamat. Amin ya rabbal. Nah, itulah tata caranya untuk membuat media untuk pagaran maupun pembersihan rumah. Bisa sampean amalkan sendiri, jadi nggak harus beli. Nah, setelah disiramkan, terus dibuat mandi. Terus yang kedua, dengan menggunakan kunir, ini untuk rumahnya dan yang ini untuk orangnya. Jadi kunir masukkan kira-kira setengah sendok ke dalam kelapa muda. Kenapa kunir? Karena kunir ini adalah tanaman semula jadi.
Yang paling penting ketika menggunakan kunir, maka harus dikawinkan dulu atau dimesrakan dulu dengan Nur Muhammad. Caranya, bacakan dulu kunir 17 kali, tahan nafas, baru diminum. Setelah kunir, lalu madu. Nah, madu ini adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka panjenengan kalau sakit cepat cari madu asli tapi ya, bukan istri lagi ya. Nanti istri lagi repot dimana sama Mbak Uwek nanti malahan ya. Nah, setelah nanti dimasukkan dua-duanya lalu dibakar, setelah dibakar diminum. Ini insya Allah untuk berbagai macam penyakit. Untuk penyakit yang gangguannya dari tanah, maka obatnya juga yang dari dalam tanah, kunir. Panjenengan nanti di rumah silahkan ambil kunir lalu diparut, bacakan 17 kali sholawat, ambil airnya diminumkan untuk orang yang sakit. Insya Allah berbagai macam penyakit apapun hilang. Saya pernah diundang di Surabaya, salah orang itu seorang profesor, alhamdulillah diobati dengan kunir sembuh. Padahal beliau sudah berobat ke Amerika 3 bulan tidak sembuh. Yang kedua dengan menggunakan degan, kelapa muda. Karena kelapa ini anasirnya sama seperti diri kita. Di dalamnya ada airnya, ada udaranya. Ini sudah mencakup 4 anasir yang ada di dalam diri kita. Itu untuk pengobatannya, nggih. Nah, sekarang degannya dibakar dulu, sayang. Degannya dibakar. Terus pihak keluarga ngumpul, saya ruqyah dulu. Nanti setelah diruqyah lalu dipotong rambutnya sedikit dan diazani. Nah, nggih. Matur suwun untuk semua saudaraku yang sudah hadir, sudah melihat tayangan Padepokan Nurja Sejati. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua. Dan untuk pihak keluarga yang ada di sini, saya harap jangan gampang bertengkar, rumah tangganya harus harmonis, dan jangan marah kepada siapapun, ikhlas, ridha. Insya Allah rezeki ini panjenengan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Kang Mas Bro semuanya, anak-anak muda. Coba jangan lupa subscribe, ngoten. Endang, maju kameramen. Jangan lupa subscribe channel Padepokan gitu. Sama ditonton ribuan orang loh. Ayo, monggo. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Diulang mana? Jangan lupa subscribe channel Padepokan Nurja Sejati. Siapa? Salah Gus. Padepokan Nurja Sejati. Ciro lu. Jangan lupa subscribe channel Padepokan Nurja Sejati. Amin. Amin. Atas nggih.